pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Alhamdulillah kalian semua sehat ya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang gaya dan gerak. Yang akan dipelajari hari ini yaitu pengertian dari gaya, jenis-jenis gaya, dan manfaat gaya. Yang pertama kita akan belajar tentang pengertian gaya. Baiklah, yang pertama-tama yaitu pengertian dari gaya. Gaya merupakan tarikan atau dorongan yang diberikan pada suatu benda sehingga benda tersebut dapat bergerak. Yang kedua yaitu jenis-jenis dari gaya. Ada gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, gaya pegas, dan gaya gesek. Baiklah, pembahasan yang pertama yaitu gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh otot tubuh. Contoh dari gaya otot, misalnya kalian mengikuti lomba tarik tambang atau bermain tarik tambang, itu menimbulkan adanya gaya otot, di mana gerakan tarik menarik itu adanya gaya otot, merupakan suatu gaya otot. Terus contoh lain seperti kalian mendorong meja, kursi, atau mendorong mobil, atau mendorong benda-benda lainnya, itu adanya gaya otot, di mana kalian menggunakan otot kalian untuk menggerakkan benda tersebut. Selanjutnya itu contoh pada hewan seperti kuda di delman. Itu kuda tersebut menimbulkan gaya otot, di mana ia menarik suatu delman untuk tempat naik itu. Nah, itu kan ditarik oleh kuda, maka itu adanya gaya otot yang dihasilkan dari otot kuda tersebut. Baiklah, selanjutnya gaya yang kedua yaitu gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang dihasilkan oleh muatan-muatan listrik. Muatan-muatan listrik itu terdiri dari muatan negatif dan muatan positif. Contoh dari gaya listrik itu misalkan saat kalian menyolok lampu atau menyolok TV, mesin cuci, dan yang lainnya yang berkaitan dengan listrik, maka itu terjadinya adanya gaya listrik. Misalnya ibu contohkan saat kalian akan mensetrika baju atau mama kalian mensetrika baju, ibu, ayah, atau siapapun yang mensetrika baju, maka setrikaan tersebut dicolok ke colokan dan akan hidup setrikaannya dan menimbulkan panas, maka itu namanya adanya gaya listrik. Itulah gaya yang berikutnya yaitu gaya magnet. Gaya magnet merupakan gaya yang dihasilkan oleh magnet. Contohnya misal ada kan tas kalian itu suka ada penutupnya itu langsung ketika kalian menutup itu langsung merapat. Nah, itu adanya gaya magnet pada benda yang untuk menutup tas tersebut. Atau contoh lainnya ibu akan contohkan seperti misalnya itu di sini ibu punya magnet, ada magnet ya, dan ini ada uang logam. Maka ibu akan tempelkan uang logam ini akan menyatu pada magnet. Ulang ya, ini magnet, ini uang logam yang ibu miliki. Nih, ini adanya gaya magnet. Kemudian dari magnet itu ada kutub positif dan kutub negatif, di mana mereka akan saling bertolak belakang. Mereka tidak akan saling tarik menarik. Yang ada mereka akan saling tolak menolak. Ini kutub positif, ini kutub negatif. Kalau mereka sama-sama berlawanan, kutub positif dan kutub negatif bertemu, maka mereka akan saling tarik menarik. Tapi ketika kutub negatif bertemu dengan kutub negatif, maka mereka akan saling tolak menolak. Baiklah, selanjutnya gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya tarik bumi yang menyebabkan benda jatuh ke bawah. Contohnya di sini ibu memiliki kertas, gumpalan kertas yang sangat ringan. Ketika ibu lempar ke atas, maka dia akan tetap jatuhnya ke bawah. Ataupun ibu lempar dari atas ke bawah. Terus kemudian itu ada lagi ibu benda logam 500 rupiah ringan, terbuat dari logam. Ibu akan lempar ke atas,
dan akan tetap jatuh ke bawah. Terus Ibu akan coba contohkan benda yang lebih sedikit berat, yaitu seperti di sini Ibu ada tempat untuk jarum pentol. Ini Ibu akan lempar ke atas, maka ia akan tetap jatuh ke bawah. Itulah contoh yang dapat Ibu contohkan dari gaya gravitasi. Contoh lainnya seperti yang sering kalian dengar, buah jatuh dari pohon itu akan selalu ke bawah. Selanjutnya yaitu gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang dihasilkan oleh kerja benda elastis. Contohnya di rumah kalian ada spring bed atau kasur. Nah, kalian pernah tidak coba untuk lompat-lompat di atas kasur tersebut? Nah, maka dengan kalian lompat-lompat itu, di kasur kalian itu ada pegas, sehingga kalian lompat-lompat akan menimbulkan adanya gaya pegas. Selanjutnya gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang timbul karena dua permukaan benda yang saling bersentuhan. Contoh dari gaya gesek, misalnya kalian mengendarai sepeda. Ketika kalian mengendarai sepeda, itu adanya dua permukaan benda yang saling bersentuhan, di mana roda sepeda kalian dengan aspal jalan itu saling bersentuhan. Terus ketika kalian mengerem, nah itu menyebabkan dari kedua benda tersebut bersentuhan dapat menghentikan benda. Adapun dia juga ketika jalan itu juga termasuk gaya gesek, dapat menggerakkan suatu benda. Baiklah anak-anak, itu saja yang dapat Ibu jelaskan dari materi kita hari ini, yaitu gaya dan gerak, yaitu berupa pengertian dari gaya, jenis-jenis gaya, serta manfaat dari masing-masing gaya. Untuk kegiatan selanjutnya, silakan kalian mengerjakan tugas-tugas atau soal-soal yang ada pada buku agar kalian lebih mengenal lagi tentang gaya dan gerak. Baiklah, itu saja dulu yang dapat Ibu sampaikan. Bila ada kesalahan kata, Ibu mohon maaf. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Semoga kalian dapat mengerti dan memahami materi hari ini yang telah Ibu jelaskan dan bermanfaat bagi kalian di masa yang akan datang. Ibu tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.